Baik, saya buat satu renungan dengan kita semua pagi ini. Kita buka firman Tuhan ke Kejadian pasal 45. Kejadian pasal 45. Dan kita akan baca dari 10. Kita baca dari ayat 10. Kejadian 45 dan ayat 10. Okey, saya bacakan. Kejadian 45:10. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Tapi memandangkan pastor-pastor ini naik bendera putih, ini belum kira lagi banyak jemaat lain yang dalam keperluan. So, saya bacakan ayat ini sebab di sini adalah satu ketika di mana Yusuf, juru selamat bagi bangsa Israel dan juga Mesir, dia juru selamat, maksud saya ada kebuluran yang sangat teruk untuk 7 tahun di Mesir. Dan Tuhan beri hikmat kepada Yusuf untuk mengumpul bekalan makanan dan tabung sehingga 7 tahun kebuluran itu ada bekalan yang cukup. Dan dia di sini khusus memanggil umat Allah untuk ayat 10, dia bilang, engkau akan tinggal di tanah Goshen. Kalau kita baca cerita tulah yang menimpa Israel, semua tempat kena tulah, Goshen tak dapat tulah. Semua tempat kena. Semua kena hujan es, kena kegelapan, kena pijat kah? Kena, semua kena. Tapi Tuhan lindungi Goshen. Perkataan Goshen itu, kalau kita lihat dalam Strong's, Goshen bererti draw near, bererti datang dekat. Itu artinya Goshen, datang dekat. Dan kalau kita baca ayat ini sekali lagi, engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan domba, kambing domba, lembu sapi, segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau, saya mau kita fokus ini, supaya engkau jangan jatuh miskin. Saya mau buat satu deklarasi iman lah kepada kita semua. Bila Yusuf kata, datang dekat kepadaku dan kamu tak akan jatuh miskin. Saya mau bagi tahu kita semua bahawa lebih kita dekat kepada Tuhan Yesus, lebih kita datang dekat kepada Dia, saya percaya ada di sana ada perlindungan Tuhan. Di sana ada damai sejahtera Tuhan. Kenapa? Kerana Yusuf dalam beberapa segi dia adalah gambaran seperti seorang juru selamat. Yesus juru selamat satu bangsa, satu negara, satu dunia. Yusuf juru selamat bagi Mesir. Mesir pada masa itu adalah civilization, tamadun yang paling gilang gemilang pada masa itu. Dan Tuhan selamatkan bangsa itu. Dan Yusuf adalah kuncinya. Tapi hari ini, di dalam konteks Injil, kita melihat Yesuslah juru selamat yang menyelamatkan seluruh dunia. Dan sebagaimana Yusuf, kalau dia katakan, datang dekat aku. Draw near to me. Datang dekat. Kerana perkataan Goshen itu mendekatkan diri kepada Tuhan. Kamu datang dekat.
lebih kepada Yesus. Praktikkan diri kita untuk datang dekat kepada Yesus. Supaya kita tidak terpikir hal-hal seperti bunuh diri, undur dari pelayanan, give up, macam kita terkurung. Saudara pikir, kenapa 2 hari kamu tengok saya ajar kamu dari office saya semalam, dan juga hari Rabu saya masuk office, sebab saya tak boleh tahan terkurung di rumah saya macam ini. So hari ini saya balik ke sini supaya saya ada tempat di mana saya berubah, supaya lapang pikiran saya. Saya juga terkesan tahu. Saya juga terkesan dengan pandemik ini. Pulau Pinang 2 bulan sudah, dari 23 Mei kita sudah masuk lockdown. Sampai sekarang 23 Julai kita akan masuk 2 bulan. Dan memang sangat tertekan. Tetapi masa-masa seperti inilah kita mendengar sahut panggilan firman Tuhan, di mana firman Tuhan berkata, engkau akan tinggal di tanah Goshen dekat kepadaku. So kalau Yusuf adalah gambaran perlindungan, pijat, hujan es, kegelapan yang menutupi seluruh bangsa Mesir, tetapi Goshen terselamat. Saya percaya, apalagi kalau itu di bawah di bawah naungan kepimpinan Yusuf, kita ada seorang juru selamat yang lebih hebat daripada Yesus, yaitu Yesus Kristus juru selamat kita. Lebih kita dekat kepada dia, kita melihat akan ada perlindungan. Dia bilang, supaya jangan engkau jatuh miskin. Saya deklarasikan hari ini, di antara kita semua, tak ada satu orang pun jatuh miskin di dalam nama Tuhan Yesus. Kamu dan keluargamu dilindungi karena kamu datang dekat dengan Yesus. Tak ada satu orang pun yang akan jatuh miskin. Dia bilang, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi. Kita tak tahu, macam di satu terowong itu, ada, kalau kau nampak lampu di hujung terowong, wah puji Tuhan, ada penyelesaian sudah. Kau masuk terowong, kau nampak lampu, bilang best. Pelepasan sudah datang. Tapi kita sekarang di bangsa ini, kita masuk terowong tak nampak di hujung jalan. There's no light at the end of the tunnel. Kita tak tahu bila kira-kira. At least Yusuf cakap ada 5 tahun. Yusuf cakap ada 5 tahun. Memang lamalah itu. Okay. So, kerajaan cakap, cepat semua ambil vaksin. Masalah ini akan berakhir. Tapi negara yang ambil vaksin juga masih bergumul, pasti juga ada krisis yang perlu ditangani. Dan saya tidak katakan jangan ambil vaksin, tolong, bukan maksud saya. Maksud saya, di akhirnya, pengharapan kita adalah Yesus. Di akhirnya, kuncinya adalah datang dekat kepada Yesus. Karena dia Goshen kita. Dia Goshen kita. Lebih kita dekat, kamu tidak akan jatuh miskin. You tahu, macam orang tanya saya, Pastor, ini penghakiman dari Tuhan kah? Kenapa kita selalu pikir macam itu? Saya pun heran tahu. Ini isu teologi ini. Kamu mungkin ada pendirian kamu sendiri, terserah itu. Okey. Sekarang semua sudah saya mute, saya yang cakap. Okey. Bukan bererti pendirian dan pandangan saya itu muktamad, tidak. Tapi banyak kali orang sudah tanya saya. Saya jadi panel untuk webinar ini, panel untuk talk show, panel untuk sesi muda-mudi, banyak. Bila mereka tanya saya soalan-soalan macam ini, mereka tanya saya, Pastor, ini penghukuman dari Tuhan kah? Pandemik ini. Ini penghukuman dari Tuhan kah? Saya bagi kamu satu ilustrasi lah. Kamu buat andaian kamu sendiri. Okey? Saya bagi kamu ilustrasi. Bila ada goncangan macam sekarang, semua orang akan terus pikir, ini penghakiman dari Tuhan. Okey, ini penghakiman dari Tuhan. Ini adalah the Great Tribulation. Right? Ini great. Termasuk kita punya teologi, terserah. Okey, kalau you percaya dengan
rapture, pre-tribulation, mid-tribulation, post-tribulation. Terserah teologi, kita tak mau argue teologi lah. Tapi satu ilustrasi saya bagi. You tahu bila dulu masa silam saya dulu, saya suka dengan seorang gadis lah. Tapi masalahnya, gadis ini tidak respon secepat yang saya mau dia respon dengan saya. Okay? Dia macam pelan, macam tidak respon secepat lah. Tapi saya pun mula membuat satu plan. Macam mana dia boleh respon secepat untuk mendekatkan diri dia dengan saya. Memandangkan kita cakap pasal mendekatkan diri kan. Jadi saya pun buat satu plan untuk dia lebih mendekatkan diri dengan saya. Jadi ya, saya beli 2 tiket di panggung wayang. Saya beli 2 tiket. Saya sengaja bawa dia nonton cerita seram. Okey, lebih seram cerita itu. Lebih seram adegan-adegan itu. Lebih dekat dia datang dengan saya. Lebih seram, lebih dekat dia datang dengan saya. Lebih seram lagi, lebih dia peluk saya. Haleluya. Puji Tuhan. Saya mau tanya you faham tak saya punya ilustrasi? Lebih banyak goncangan, apa terjadi? Tuhan hukum kamu kah? Tuhan hukum ini bangsa kah? Apa itu? Lebih itu goncangan, lebih seram itu cerita, lebih dekat dia datang. Lebih seram, lebih dekat. Lebih seram, lebih dekat. Lebih seram, lebih dekat. Teman-teman, di luar sana goncangan sedang bertambah. Tapi apa terjadi? Kita makin lebih dekat dengan sang kekasih jiwa kita. Mungkin itu maksud dia. Mungkin itu tujuan dia. Dia bawa kamu lebih dekat dengan dia. Supaya dia boleh lindungi kamu. Supaya kamu tidak jatuh miskin. Supaya kamu dinaungi oleh kasih dia. Nah, mungkin yang masih single di sini, sudah ada idea sikit lah. Okey, terserah. Saya jual idea ini percuma pagi hari ini. Saya tak charge kamu pagi hari ini. Tapi kau boleh pakailah kalau kau mau. Okey? Tapi berhasil saudara. Memang mujarab. Kan? Bila saya kenal kebenaran itu dan memang mujarab di dalam situasi saya tanya kamu, kenapa Tuhan tak boleh pakai itu ilustrasi untuk kamu dan saya? Kenapa Tuhan tidak boleh bawa goncangan di luar? Tujuannya bawa kita lebih akrab dengan Tuhan. Kenapa kita selalu fikir Tuhan menghukum kita? Kalau dia hukum habis bah kita semua sudah lama 6 feet underground, sudah itu bah kita semua. Kan? Pastor Chen cakap wayang tidak buka lagi. Okey, betul juga itu. Tapi Pastor, sabar dulu. Pasti akan buka satu hari. Okey. Atau saudara, cara lain adalah beli 2 tiket, bawa dia pergi roller coaster. Roller coaster. Lagi bah dia akan lebih tinggi dia pergi. Lebih tinggi, lebih seram. Dia lebih dekat dengan kamu. Okey. So, Tuhan sedang buat itu, saya pikir. Pandangan saya, Tuhan sedang buat itu. Karena dia Tuhan yang penuh dengan kasih. Sekali lagi, engkau akan tinggal di tanah Goshen dekat dengan aku. Di sanalah aku memelihara engkau. Sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi. Supaya engkau jangan jatuh miskin. Bersama, bukan kamu saja, seisi rumahmu. Dan semua orang yang ikut serta dengan engkau, termasuk jemaat engkau. Engkau, seisi rumahmu, dan semua orang yang ikutmu, kamu dengan jemaatmu, saya doakan tidak ada yang akan jatuh miskin. Mari kita berdoa. Dia pergi, lebih tinggi, lebih seram, dia lebih dekat dengan kamu. Okey, so Tuhan sedang buat itu, saya pikir, pandangan saya, Tuhan sedang buat itu. Karena dia Tuhan yang penuh dengan kasih. Sekali lagi, engkau akan tinggal di tanah Goshen dekat dengan aku. Di sanalah aku memelihara engkau.
Sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi. Supaya engkau jangan jatuh miskin. Bersama, bukan kamu saja, seisi rumahmu. Dan semua orang yang ikut serta dengan engkau, termasuk jemaat engkau. Engkau, seisi rumahmu, dan semua orang yang ikutmu, kamu dengan jemaatmu. Saya doakan tidak ada yang akan jatuh miskin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Engkau mengasihi kami, Tuhan. Kau membawa kami dekat karena ini kerinduan-Mu. Karena Engkau mengasihi kami dan mungkin dalam kesibukan kami dan juga mungkin dalam kecuaian kami, mungkin dalam Tuhan keangkuhan hati kami. Kami tercicir, terhanyut jauh dalam kesibukan pelayanan. Tuhan, kami sudah terlalu jauh dari Engkau. Tuhan, mungkin pandemik ini satu kesempatan di mana Engkau membawa kami kepada Goshen, kepada tempat yang akrab. Tuhan, lebih kuat goncangan di sana. Lebih kau bawa kami dekat. Lebih kuat. Lebih kau bawa dekat, Tuhan. Terima kasih kerana akhirnya Tuhan punya rencana supaya kau bawa kami dekat. Supaya kami, keluarga kami, dan semua jemaat kami tidak akan jatuh miskin. Saya doakan dalam nama Yesus, semua yang mendengar firman ini, dan Tuhan, keluarga mereka, jemaat mereka, Tuhan, setiap dari mereka tidak akan jatuh miskin dalam nama Yesus, karena lebih kami dekat, Tuhan. Lebih kami di bawah naungan kasih-Mu, Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus Bapa kami sudah berdoa. Amin. 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 Puji Tuhan.